bersama tundukkan kepala. Bapa yang bersama dan kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah kami ada di mezbah-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga, Kau pelihara keluarga kami dan kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga mendengarkan firman. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 32. Ayat pertama sampai ayat 20. Tapi kita bagi dalam dua bagian. Yesaya pasal 32 ayat pertama sampai ayat yang 8. Besok ayat 9 sampai ayat yang 20. Yesaya pasal 32 ayat pertama sampai ayat yang 8. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka sama masing-masing akan seperti tempat berteduhan dalam angin, dan tempat perlindungan dalam angin itu seperti aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu-buru nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan tidak orang-orang yang gagah akan dapat berbicara jelas. Orang membangun tidak akan disebut lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat, sebab orang bebal mengatakan kebebalannya, dan hati merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan menyesatkan tentang Tuhan, yang membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu akal-akalnya ada jahat, yang merancang perbuatan-perbuatan kecil, untuk menyatakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tuhan tidak, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Puji Tuhan. Suatu pelajaran yang sangat indah yang kita petik ini. Kita sebagai orang yang percaya, kita punya raja yang adil. Raja yang adil, yang memerintah dengan kebenaran. Itulah Yesus Kristus, Raja damai, Raja yang adil, yang membimbing kita, yang memerintahkan kita. Kalau Dia sebagai Raja yang adil dalam kebenaran, kita juga sebagai anak-anaknya juga melakukan sesuatu yang apanya jadi maunya Tuhan. Bukan seperti apa dikatakan dalam firman Tuhan, kalau penipu akal-akalnya jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan kecil untuk menyatakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Ya, lihat penipu. Dunia semakin hari semakin jahat. Wahyu 22:11 kata, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Tapi kita yang benar, bukan seperti penipu. Penipu banyak akalnya. Ya, banyak manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup, bukan kebutuhan hidup, keinginan dagingnya, keinginan dunia, biar mereka menipu dengan macam-macam cara. Kita sebagai orang yang percaya, hati-hati. Ya, hati-hati. Banyak penipu-nipu, ya, pakai nama Tuhan. Banyak penipu pakai nama Tuhan. Jangan sekedar kita percaya, oh nama karena nama Yesus, gak tahu tukang tipu. Makalah kita menjadi anak-anak Tuhan, mau tergembala dengan baik. Ya. Kalau saudara sudah tergembala di gereja A, tergembala dengan baik. Jangan pindah-pindah gereja. Ya. Oh, jangan mencari hanya pada akhir zaman manusia mencari hanya menyenangkan telinga. Hati-hati, ingat dengan telinga. Kita ternyata dia penipu. Hati-hati. Banyak yang terjadi di gereja, bahkan banyak di dunia ini, dan Alkitab sudah menulis penipu, akal-akal ada jahat yang menanjang perbuatan-perbuatan kecil, yang menyalahkan orang sengsara dengan perkataan dusta. Dia tidak peduli dengan kesengsaraan orang ditipu. Banyak orang ditipu
Berapa banyak manusia ditipu. Ya. Tapi kalau kita orang yang benar, beda. Hidup kita adalah benar. Sebagaimana ayat yang ke-8. Tetapi orang yang budi luhur merancangkan hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Saudara, orang yang berbudi luhur, rencana saudara juga bukan rencana yang jahat, bukan rencana yang sebagai penipu, tidak, tapi rencana yang baik, yang luhur, yang dari hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang suci. Menyampaikan kebenaran yang benar-benar, bukan main-main, tapi benar, yes, iya, yes, iya. Dengan sikap demikian, kita pasti berkati saudara. Amin. Benar Bapa di surga, kami yang benar hidup benar. Jangan merancang perkara-perkara dusta, perkara jahat. Maka Kau sucikan pikiran kami, angan-angan kami, supaya kami berjalan pada real firman Allah yang benar. Sebab harus menghadap tata pengadilan Kristus. Engkau Raja yang adil. Kami harus menghadap tata, kami percaya kami tidak main-main dosa. Firman Allah berkata 1 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Setiap orang akan menghadap tata pengadilan. Tapi kami tidak mau hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kalian melakukan yang jahat, tapi melakukan yang benar sesuai dengan firman. Terima kasih Bapak, kami percaya nafkah, kami percaya berkat-Mu sudah sedia buat kami. Berkati keluarga kami yang sampai ada proses keluarga. Kau kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami terpapar virus corona. Kami juga memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka Tuhan yang bekerja guys depan berkati kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Ya, negara kami, negara Indonesia maju dari satu kenyataan, bahkan mereka pejuang-pejuang yang gagah perkasa, sehingga negara kami, negara diberkati yang melalui virus corona ini semakin hari semakin berkurang karena ada vaksin, lebih pada mereka mau taat pada peraturan pemerintah demi kebaikan kami semua. Yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak Tuhan. Engkau cinta bahasa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang cinta Dia katakan amin.